alhamdulillah pada malam ini kita bisa mulai belajar lagi, sharing lagi tentang perniagaan ya, tentang bagaimana meningkatkan bisnis kita dengan apa? Dengan cara belajar jualan, selling ya, marketing. Jadi kalau yang sekarang kita pelajari ini lebih kepada selling dan marketing. Ya, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah, kesempatan pada malam ini, karena mungkin banyak yang di luar sana belum diberikan kesempatan untuk belajar kan, karena masih mungkin ada kerjaan yang belum selesai, mungkin ada waktunya masih terpakai buat yang lain. Dan semoga yang kita pelajari ini bisa dapat dengan mudah dipraktekkan, dapat berdampak di bisnisnya, dan teman-teman harapannya dapat mengajarkannya lagi kepada minimal tim internalnya, tim penjualannya, atau teman-teman UMKM lain yang kesulitan, yang butuh masukan dalam mengembangkan bisnisnya dari segi penjualan. Nah, seperti yang sesuai jadwal, alhamdulillah 2 hari ya kita berjalan. Kita malam ini jadwalnya yaitu seputar WhatsApp marketing. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering dengar ya tentang WhatsApp marketing. Nah, apa sih WhatsApp marketing itu? Nah, yang jelas belajar cara berjualan lewat WA. Nah, tapi ternyata yang kita pahami sekarang, kalau yang dilihat dari teman-teman, terutama ketika saya belajar membangun tim reseller ya. Nah, itu rata-rata teman-teman yang baru jualan belajarnya WhatsApp marketingnya cuma share story WA, nge-share fotonya doang, habis itu udah gitu-gitu aja. Nah, alhamdulillah ada yang laku kan, misalnya ada yang laku nih, baru jadi reseller kan, berarti yang reseller baru jualan. Story WA, posting story WA, laku mungkin dari 100 orang itu yang melihatnya ada 10 orang. Nah, 5 orang yang beli jadinya. Dari 10 orang itu yang nanya-nanya karena harganya nggak cocok, jadi 5 orang yang beli. Nah, terus posting terus, dan ternyata kontak dia itu nggak bertambah, ya kan? Selama dia berjualan tuh kontak dia itu yang ada itu aja, 100 orang itu aja, nggak bertambah. Terus cara dia melakukan posting story itu masih asal-asalan, asal share fotonya, nggak mengedukasi dulu. Nah, kira-kira hasilnya bakal bisa laris-manis nggak seperti yang diharapkan? Pastinya sulit dong, ya kan? Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam WhatsApp marketing ini, supaya apa? Supaya hasilnya juga maksimal, walaupun kita hanya berjualan lewat WA. Nah, pertama nih, kita harus tahu dulu bedanya branding, marketing, sama selling. Nah, rata-rata kita salah kaprah kan? Kita hanya tahunya itu marketing, selling itu sama aja semuanya. Padahal itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu dari segi aktivitasnya dan dari segi hasilnya. Nah, kalau misalnya branding itu tuh untuk lebih ke mengingatkan pelanggan tuh bisnis kita tuh seperti apa. Misalnya kalau keripik pisang lantai banana saya, itu saya ingin ingatkan kalau yang keripik pisang lumer terjangkau,
dan cocok dijadikan oleh-oleh dan cemilan keluarga itu merek Banana kayak gitu kan, rasanya banyak. Nah kayak gitu, yang value-value itu mengingatkan value-value dari bisnis kita. Atau yang mungkin jualannya banyak ya, toko grosir ya kan. Kalau itu kan spesifik produknya. Kalau jualannya banyak gimana? Berarti nama tokonya yang dibangun. Nah, kalau misalnya Indomaret kan jualannya banyak, ya kan? Tos serba ya, kalau bisa kita tos serba, tapi masih satu kategori kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, berarti kalau kita ingat Indomaret itu apa? Produknya lengkap, tempatnya nyaman, ada di mana aja, nah gitu kan. Nah, terus apalagi? Terus ada yang satu lagi untuk usaha saffron saya. Nah, untuk yang bisnis saffron saya itu bisa buat kemasan kecil. Nah, saya ingin orang-orang yang pengen nyari saffron tapi paket hematnya murah, terjangkau, dan kualitasnya itu satu helai itu udah bisa kuning kan airnya. Kalau yang lain mungkin baru 3 helai baru kuning airnya. Nah, saffron yang paket hematnya itu belinya ke Sultana Saffron. Nah, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman value bisnisnya apa? Nah, kegiatan untuk mengingatkan pelanggan tentang value bisnis kita itu adalah kegiatan branding. Kayak clear ya sini. Terus kedua, marketing. Nah, marketing ini adalah kegiatan untuk memberitahu calon pelanggan, masyarakat, dan memberitahu masyarakat kalau kita itu ada gitu loh. Memberitahu tentang produk kita dan mendatangkan mereka ke toko kita. Kalau misalnya online, website atau kontak WA kita. Nah, itu kegiatan marketing. Jadi kegiatan mendatangkan pelanggan dan memberitahu kalau kita itu ada, itu kegiatan marketing. Nah, yang ketiga kegiatan selling. Nah, selling ini kegiatan berupa mengubah mereka yang kalau misalnya masuk toko misalnya, mereka tuh udah masuk ke toko kita. Nah, kegiatan untuk mengubah mereka jadi pembeli itu kegiatan sales yang ada di toko itu tugasnya. Nah, itu mengubah calon pembeli yang udah datang itu jadi pelanggan. Kalau misalnya contoh kalau online yang udah datang ke WA kita itu di follow up sama CS. Nah, itu tugasnya si CS untuk bisa menjual produk yang ada di kita. Jadi menawarkan produk itu tugasnya si customer service yang ada di kita. Itu kalau online. Kalau ke web yang udah ngisi form ya, kita ngiklanin, dia masuk website isi form. Nah, tugas CS nge-follow up si kontak-kontak yang isi form di website kita tuh supaya mereka jadi beli produk yang kita jual. Nah, begitu. Terus apalagi nih? Tadi kita udah tahu bedanya tentang branding, marketing, dan selling. Terus yang kedua apa? Sebelum kita masuk ke materi, kita harus paham dulu tentang namanya funneling bisnis. Nah, apa itu funneling bisnis? Nah, funneling ini adalah corong penjualan. Nah, aduh, ada yang coret-coret nih. Siapakah yang aktif? Nah, funneling bisnis ini adalah kegiatan mengingatkan tahapan-tahapan mengubah pembeli dari posisi itu kita mengiring calon pelanggan tuh jadi pembeli. Nah, itu kegiatan funneling bisnis. Nah, ternyata untuk mengubah mereka jadi pembeli itu ada tahap-tahapannya.
mengubah follower Facebook kita itu jadi chat ke WA. Nah, itu salah satu kegiatan funneling, ya kan? Nah, kegiatan kita untuk membangun follower supaya orang tahu dulu kita, itu kegiatan funneling kan. Jadi funneling itu artinya corong bisnis kita. Semakin ke bawah, dia semakin kecil merucut. Jadi kuncinya dengan banyak yang tahu, nah maka ada kemungkinan yang interaksi makin besar. Terus yang closing makin besar juga. Kalau misalnya yang tahunya ada 1.000 orang nih, yang interaksi dengan kita mungkin 200 orang. Nah, 200 orang itu yang beli mungkin ada 50 orang. Nah, dari 50 orang ini yang kita bisa upselling lagi ya, cross-selling lagi, pembeliannya bertambah, itu ada 20 orang. Nah, dari 20 orang itu yang mungkin yang repeat order lagi ada 10 orang. Nah, yang dari 10 orang ini 5 orang jadi reseller. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kolom-kolom ini ya bisa diubah sesuai keinginan teman-teman. Tapi yang jelas semakin banyak yang tahu, maka semakin banyak yang kepo, maka makin banyak yang beli. Makin banyak yang beli, maka kemungkinan jadi repeat order lagi makin tinggi lagi. Nah, di sini jadi kita paham nih, biar nggak baper. Kebanyakan kan kita baper, udah jualan kan, nggak laku, pengennya hasilnya gede aja. Padahal caranya sendiri kita belum paham. Tahapan-tahapan kenapa bisnis itu bisa laku gitu. Nah, ini corong bisnis secara umum. Terus selanjutnya membuat funnel produk. Tadi kita buat funnel bisnisnya udah, ya kan? Kalau misalnya bisnis saya misalnya, itu dari yang belum tahu di sini. Belum tahu jadi tahu. Nah, setelah tahu itu kita tampung di jadi follower kan. Jadi follower, terus kita buat mereka berinteraksi dengan kita. Nah, setelah itu kita buat mereka minimal beli satu produk kita, terus kita upselling jadi reseller. Nah, jadi reseller tuh nanti jadi distributor. Nah, itu yang tahapan-tahapannya. Nah, di sini yang bisa teman-teman kasih sebagai umpan dari untuk menarik calon pelanggan tadi. Jadi teman-teman membuat namanya funnel produk. Nah, funnel produk itu apa? Corong produk sehingga mereka tuh dengan membeli produk-produk tahapan produk ini, nah itu teman-teman bisa menyesuaikan kondisinya. Kalau misalnya yang dia belum tahu, ya kan, biar dia tahu dulu atau nyoba dulu, kasih lead magnet. Nah, lead magnet ini apa? Ya pancingan kan, pancingan atau umpan untuk mereka bisa minimal beli dulu lah, minimal keluar dulu duitnya buat kita. Nah, itu namanya lead magnet. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menawarkan produk yang paling murah atau penawaran yang paling murah ya, paling terjangkau. Itu lead magnet. Bisa jadi produk gratis atau misalnya jual harga HPP aja atau bagi-bagi e-book. Nah, itu di lead magnet. Jadi umpannya itu di sini nih. Nah, terus setelah itu apa? Ke tingkatan produk kedua. Nah, yang mungkin yang kita jual, contohnya kalau keripik saya itu kita suruh beli yang minimal beli satu dulu lah. 100 gram itu 15.000. Oke, paham ya? Setelah dia berinteraksi atau transaksi sekali, nah itu kita buat mereka belanja lebih banyak lagi. Kita kasih produk yang memang untuk jualan kita, walaupun belum menguntungkan banget. Nah, setelah itu
kita baru menawarkan produk utamanya nih. Produk utamanya apa? Yaitu paket reseller. Paket reseller 50 piece. Tadi kita suruh beli encer udah. Kita kasih gratisan udah, kasih murah ya. Terus kita buat dia beli pertama kali udah. Nah, terus biar dia beli lagi tuh kita upselling lagi ke kita jadiin dia reseller minimal beli 50 piece lah, 600.000. Nah, itu dia penawaran utamanya itu di sini. Nah, setelah itu kita arahkan mereka untuk maksimalin profitnya. Kita suruh beli paket yang paling tinggi. Nah, distributor 500 piece itu 5 juta kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kasih gratis dulu, yang gratis dulu, terus harga murah, terus yang lebih mahal lagi, terus yang paling utama yang mau kita tawarkan ini. Tapi untuk ke tahap ini mungkin tuh harus melewati tahap kita ngasih yang gratisan dulu kan, mereka nyoba dulu, besok mereka coba jualan dulu. Nah, setelah itu baru join jadi distributor. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mengubah kondisi konsumen dari satu tahap ke tahap lainnya itu namanya funneling. Menggiring calon konsumen itu namanya funneling. Oke, paham teman-teman di sini ya. Jadi kita paham nih sekarang tentang namanya, sebelum jauh sekitar 28 hari ke depan kita bahas tentang WhatsApp marketing, Instagram marketing, Facebook marketing. Nah, kita harus paham dulu di awal ini tentang funnel bisnis sama funnel produk. Nah, nanti teman-teman bisa buat funnel produk teman-teman apa? Kayak Irma misalnya jual snack. Snack-snackan tadi itu yang paling murah apa? Nah, terus paket yang lebih mahal apa? Yang lebih mahal lagi apa? Yang paling menguntungkan lagi apa? Nah, itu. Mas Didit misalnya, ya jualannya mungkin tadi bubur bayi yang 5 ribuan doang kan, itu udah bisa nyoba. Nah, tapi di situ mungkin Mas Didit bisa kasih nawaran, ambil kontaknya. Nah, mungkin Mas Didit bisa ambil kontak si pelanggan supaya Mas Didit bisa tawarkan produk-produk Mas Didit yang lebih mahal lagi. Nah, mungkin Mas Didit nanti, Mbak mau kita ada ini nih voucher 50% nih untuk produk yang ini nanti, tapi Mbak kasih data ngisi form ini ya. Nah, formnya isinya nama, kontak WA, email. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti bisa supaya apa? Supaya bisa menghubungi lebih lanjut. Nah, itu prinsip dari funnel bisnis dan funnel produk ini. Atau ada siapa lagi nih di sini? Coba kita lihat. Nah, ada Bu Nura ini ya. Ada Bu Nura ini. Mungkin dari Bu Nura ini jualan emas. Nah, jualan emas. Pertama mungkin ya belinya yang emas anting doang, mungkin 500.000, itu 200.000 gitu kan. Tapi setelah itu ditawarin jadi reseller emas atau nabung emas yang 5 gram gitu kan. Terus biar lebih sering lagi belanja tempat kita jadi reseller. Nah, contohnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita pahami lagi? Nah, itu kita memahami tentang namanya traffic temperature. Apa itu traffic temperature? Jadi kondisi konsumen yang berbeda-beda, nah itu yang harus kita pahamin. Beda kondisi, nah itu beda perlakuan. Contohnya nih, contoh temperatur tadi ada 3, ada cold, warm, sama hot ya. Nah, di cold ini kondisinya dia itu belum tahu
dia tuh tahu belum beli. Nah, ini yang kita buat sekarang udah tahu ya dianya, tapi belum beli. Nah, untuk mereka tahu dulu, nah itu kita kasih umpannya di sini adalah konten viral sama bonus gratis. Nah, ini untuk mengubah mereka jadi ini perlakuannya. Ya, nah, ini kondisinya sekarang. Nah, setelah itu untuk mengubah mereka jadi tahu dan beli sekali minimal, itu kita kasih interaksi dan promo dahsyat. Nah, ini perlakuannya, dan mereka berubah dari tahu dan belum beli itu berubah jadi tahu dan beli sekali. Nah, seterusnya apa? Kita ubah lagi kondisi mereka yang tadinya udah anget nih ya, udah anget itu udah beli sekali. Nah, kita upselling lagi atau downselling lagi atau cross selling lagi dengan buat dia beli berkali-kali. Nah, itu jadilah jadi mitra dia. Nah, setelah itu apa? Ya tinggal follow up lagi kan. Jadi lingkaran gitu. Nah, ini perlakuan-perlakuan yang teman-teman lakukan untuk mengubah mereka supaya belinya makin beli sekali itu beda perlakuannya sama yang udah untuk yang belum beli itu beda perlakuannya sama yang udah beli sekali. Nah, yang udah beli sekali beda perlakuannya sama yang udah beli berkali-kali. Nah, itu simpelnya. Jadi beda kondisi, beda perlakuan. Nah, kondisi teman-teman sekarang mau banyakin yang mana nih? Mau banyakin kondisi yang tahu dulu kan, supaya makin banyak yang tahu produk teman-teman atau bisnis teman-teman. Ya, salah satunya dengan buat konten viral kalau online. Terus kalau misalnya buat bagi-bagi e-book gratis, terus apalagi bangun follower itu dengan cara giveaway, misalnya kalau di akun IG itu bisa giveaway juga. Nah, itu contohnya itu minimal orang tahu dulu. Nah, setelah tahu itu kondisinya beda lagi. Untuk follower yang udah tahu kita ya kita promoin kan, kita ajak interaksi, kita kasih promo supaya mereka tuh beli sekali. Setelah beli sekali ya lebih gampang lagi, karena untuk yang udah beli sekali dengan yang udah beli berkali-kali itu lebih gampang ya kan, timbang nyari pembeli baru terus. Oke, paham ya sampai sini? Beda kondisi, beda perlakuan. Nah, di sini kita masuk tentang rumus omset 10 juta per bulan. Nah, jadi kita punya target angka-angka nih yang jelas. Mau seberapa banyak kita harus nyari orang, dan berapa besar pembeliannya per orang itu harusnya, dan harus berapa kali mereka tuh repeat order tuh kita punya target kan. Jadi tergantung dari bisnis teman-teman juga. Saya coba minum dulu. Nah, contohnya nih, untuk rumus omset 10 juta per bulan. Kita yang paling kecil ya, yang paling kecil. Nanti kalau misalnya mau udah lewat, tambahin aja nolnya di sini nanti. Dari 40 jadi 400 gitu kan. Nah, di sini kita studi kasusnya harga paket produknya Rp100.000. Nah, kalau misalnya harga paket produk teman-teman Rp10.000 kayak keripik itu 10 ribuan kan. Terus kayak yang murah-murah ada mungkin yang 5 ribuan dan 1 ribuan. Nah, ini kita anggap udah dibandel ya, udah dibundling. Jadi kalau 10 ribuan berarti ada 10 produk sini kan, paket pembelian 10 produk. Nah, ini berarti untuk hari aktifnya 25 hari. Nah, berapa orang per hari yang harus kita cari untuk jadi calon pembeli?
kita tetapin angka di sini 1.000 orang per bulan, dan berarti itu 40 orang per hari. Nah, ini dibagi 25 ya. 1.000 bagi 25 itu 40. Karena 25 hari aktifnya, jadi dari 1.000 orang per bulan tuh jadi 40 orang per hari. Nah, tugas kita adalah kita timnya cuma CS doang nih satu. Ya, tugas kita sebagai owner datangin pembeli kan, biar CS-nya bisa kerja. Karena kan kita ngerekrut CS, cuman CS-nya nggak kerja karena kita nggak bisa ngedatengin pembeli. Oke. Nah, makanya kita harus tahu dulu alur data yang pembeli itu dari mana. Jadi ketika ngerekrut customer service kita nggak kelagapan. Terus selanjutnya persen closing. Nah, persen closing ini gimana? Dari 40 orang tadi, amin-amin ya, amin-amin itu 10%-nya aja yang beli. Berarti kalau 40 orang per hari yang datang, kalau 10% yang beli, berarti ada 4 orang yang beli. Berarti kalau sebulan ada 1.000 orang, itu 100 pembeli kita nyarinya kan. Nah, rata-rata pembelinya beli 1 paket per orang. Rata-rata per orang itu beli 1 paket yang harga 100.000. Jadi kalau misalnya ada 100 pembeli, berarti ada 100 orang, 100 kali 100.000, 10 juta rupiah repeat ordernya, rata-rata penjualannya. Nah, repeat ordernya 50% pembeli itu repeat 1 paket per bulan. Nah, berarti ada 50 orang tiap bulannya itu beli lagi dari customer yang udah ada, customer lama. Nah, berarti dari 100 orang pelanggan di bulan sebelumnya, 50 orangnya beli lagi di bulan selanjutnya. Nah, bulan Juli ini ada 50 orang pelanggan. Ternyata di bulan depan tuh, di bulan Juli ini ada 100 orang pelanggan. Nah, di bulan depan itu ada 50 orang yang pelanggan yang repeat order, karena 50%-nya. Jadi ada 5 juta rupiah omset dari repeat order aja. Nah, so apa yang harus ditingkatkan ketika kita mau meningkatkan bisnis kita? Ya, kita tingkatkan jumlah prospeknya, kita tingkatkan persen closingnya, atau rata-rata pembeliannya, atau tingkat repeat ordernya. Nah, yang masih dalam kendali kita itu ya kendali kita semua ini ya. Yang paling gampang adalah meningkatkan mana nih yang paling gampang di bisnis teman-teman? Meningkatkan jumlah prospek atau meningkatkan persen closingnya aja. Nah, itu bisa berpengaruh kan? Kalau misalnya persen closingnya aja yang dinaikin, jadi dari 10% jadi 50%, nah itu berarti ada 20 orang per hari. Nah, dari 20 orang berarti ada sekitar 500 orang pembeli per bulan. Nah, itu berarti ada 500, ada berapa paket tuh? Ada 500 paket terjual per bulan. Berarti 500 kali 100, 5 kali lipat ya. 50 juta berarti. Dari naikin persen closingnya doang. Nah, kalau misalnya semuanya naik, nah itu berarti naiknya lebih berkali lipat lagi. Oke, di sini kita udah belajar tadi gambaran funnel produk, funnel bisnis, terus temperatur konsumen, sama rumus omset. Jadi di sini strateginya gambar. Teman-teman itu harus ngapain aja. Untuk hal selanjutnya nanti kita bahas itu hal teknis. Tapi yang penting adalah teman-teman paham perlakuan yang harus teman-teman lakukan ke calon konsumen, ke konsumen, atau yang udah jadi pelanggan yang tetap kan. Nah, selanjutnya
kenapa WhatsApp marketing? Kita masuk ke bahasan utamanya tentang WhatsApp. Karena di WhatsApp marketing ini kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara personal ya kan. Yang paling personal itu ya di WA. Telegram tuh masih kurang umum kadang. Kita semua masih pakai WA. Terus berkomunikasi lewat grup juga bisa. Sarana promosi pada pelanggan dan mempermudah dalam pemesanan. Nah, terus apa aja fitur keren yang kita bisa gunain di WhatsApp ini? Pertama, nah kalau teman-teman pakai WA biasa, nah kalau misalnya mau untuk WA-nya untuk bisnis, WA-nya untuk jualan, untuk bisnis, ya pakainya WhatsApp bisnis kan. Kenapa? Karena fiturnya beda. Kalau fiturnya di WA biasa itu nggak ada yang fiturnya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya fitur di WhatsApp bisnis itu ada namanya satu, kita bisa ngatur profil bisnis kita. Terus kita bisa ngatur katalog produk kita. Terus kita bisa ngatur balasan cepat. Jadi tinggal kasih di titik 3 di atas di menu itu bisa dilihat itu ada settingan balas cepatnya. Jadi kita kasih garis miring terus kata kuncinya yang udah kita buat itu nanti bisa jadi langsung kita bisa ngetik sesuai kata kunci yang kita buat tadi. Nah, terus pesan di luar jam kerja. Kalau misalnya teman-teman biar lebih profesional ya, mohon maaf, kita masih di luar jam kerja. Silakan tinggalkan pesan sekarang. Admin akan aktif jam 8 pagi di hari sekian. Nah, itu contohnya. Atau salam otomatis. Salam otomatis teman-teman bisa buat ketika orang yang baru ngechat pertama kali ke kita, itu kita berikan salam otomatis ke mereka. Entah berupa, kalau yang biasa saya lakukan adalah kita arahkan mereka ke Instagram, ke akun sosmed kita. Di situ ada salam sapa kan. Halo Kak, salam kenal. Silakan untuk pertama kali kita arahkan mereka untuk set nomor WA kita dan kita arahkan ke sosmed kita atau ke kolom grup kita, bisa grup WA atau grup Telegram atau grup Facebook. Terus labeling. Nah, labeling ini untuk menandai nih ini nih grup kategori grup belajar gitu kan. Ini grup jualan, ini grup tim internal nah, kayak gitu. Atau chat-chat yang ini belum beli, ini orang ini belum bayar. Nah, kayak gitu bisa di labeling. Terus kita bisa buat story WA juga yang udah umum, grup WA dan bisa nge-broadcast. Nah, fokusnya apa di WA marketing ini? Kita membuat leads magnet dan membangun database. Terus jumlah kontak kita meningkat, story viewer kita meningkat, terus interaksi semakin rutin, membuat kolam pelanggan, grup sharing dan grup mitra. Terus kita bisa jago teknik closing dan follow up. Nah, ini kita akan lebih bahas di minggu kedua nanti. Nah, terus banyak bertanya-tanya nih kan, apa itu database? Teman-teman pasti sudah sering dengar kan database. Database itu adalah kontak nomor yang kontak nomor WhatsApp yang ada kan. Kontak nomor yang ada WhatsApp-nya. Nah, itu dia. Terus apalagi kalau di WA, ya grup WA sharing dan mitra itu adalah salah satu kolam database kita. Jadi kita nampung orang-orang yang dengan kita, yang kenal dengan kita, untuk kita interaksi. Kalau grup mitra yang untuk kita kasih bimbingan jualan dan kayak gitu. Nah, itu ada kontak nomor dan grup WA. Terus cara dapetin database itu gimana? Nah, pertama itu kita bisa nyebar kontak WA kita ke
dengan entah dengan promosi, entah dengan pancingan yang tentunya dengan lead magnet tadi, dengan bagi-bagi e-book misalnya, atau dengan ya jualan produk kita kan. Nah, jadi dengan makin banyak yang menghubungi kita, maka makin banyak juga kontak WA kita yang bertambah. Nah, kedua, nyari kontak di grup WA. Nah, teman-teman bisa kenalan di grup WA yang teman-teman punya. Kalau misalnya bisnis ya gabung di grup-grup bisnis kan, jadi saling tukeran kontak, salam kenal. Nah, itu yang bisa dimulai dari sekarang juga. Terus pakai metode lead magnet. Nah, ini jelas kan? Nanti kita bahas lead magnet itu apa. Cari kontak secara manual. Nah, kita bisa nyari kontak nih secara manual dengan Japri, dengan belusukan ke grup WA tadi, atau ke grup-grup Facebook yang nge-share kontak WA. Nah, terus data pelanggan di marketplace. Nah, kalau misalnya kita jual di Shopee gitu, Lazada, Tokopedia, itu kan ada data-data pelanggannya, data WA mereka. Nah, itu coba jangan sebatas di marketplace doang, tapi kita bangun hubungan di WhatsApp. Terus yang keenam, kenalan dan bangun silaturahmi. Jadi kita ikut komunitas, ikut pelatihan offline, misalnya sering ikut seminar kan, atau ikut komunitas apa gitu. Ya kita tuh kita kenalan dulu aja, saling share kontak, bangun silaturahmi kan. Nama saya ini, terus saya kegiatannya ini dan jualan menyediakan ini gitu kan. Kalau butuh ya bisa ke saya. Salam kenal ya Kak. Gitu. Jadi nggak ada unsur jualan dulu di awal ketika baru kenalan ke orang baru. Yang ketujuh ya iklan berbayar. Teman-teman bisa dengan iklan berbayar nanti untuk ngarahin. Nanti selanjutnya ke calon pelanggan itu diarahin ke kontak WA teman-teman.